Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Dian Ulinuha dengan NIM 23510501001. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil dari kerja saya yang berjudul Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam. Nah, di sini saya akan membahas 5 pembahasan. Yang pertama ada pengertian kebijakan moneter, yang kedua kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, lalu yang ketiga tujuan kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, dan yang keempat prinsip kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, dan yang terakhir ada instrumen kebijakan moneter ekonomi Islam. Nah, yang pertama, apa sih kebijakan moneter itu? Nah, kebijakan moneter itu merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah melalui Bank Sentral dalam melakukan pengendalian serta mengarahkan keadaan ekonomi makro yang sesuai atau yang lebih baik dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar di suatu negara. Nah, keadaan lebih baik ini di sini maksudnya adalah meningkatkan keseimbangan serta pemeliharaan stabilitas harga, dan dengan keadanya kebijakan pemerintah ini bisa menambah, mengurangi, serta mempertahankan sejumlah uang yang beredar secara berlebihan di suatu negara. Nah, jadi kebijakan moneter ini sangat berperan penting untuk mengatur dan menjaga stabilitas perekonomian. Semakin jelas juga bahwa untuk menjaga kestabilan jumlah uang yang beredar, maka Bank Sentral harus berupaya untuk menjaga kestabilitasan moneter. Nah, selanjutnya ada kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Moneter dalam ekonomi Islam juga tidak hanya menekankan pada equilibrium atau antara permintaan dan penawaran uang, akan tetapi juga untuk mengupayakan terjadinya pemerataan dengan prinsip keadilan. Dalam ekonomi Islam, Islam mengambil sikap yang sangat kuat pada reformasi kemanusiaan, pembangunan ekonomi yang seimbang atau pengaturan sistem perbankan yang menciptakan ekonomi yang sehat dan menstabilkan nilai-nilai internal. Jadi, pada sistem moneter yang ada, bunga merupakan sarana yang digunakan sebagai sarana kebijakan moneter untuk mengatur peredaran uang dalam masyarakat. Dan Islam memperkenalkan alat suku bunga ke pasar. Nah, tujuan utama kebijakan moneter syariah di sini lebih terfokus pada menjaga agar sumber daya ekonomi tetap beredar. Jadi, singkatnya, regulator perlu memastikan adanya badan usaha ekonomi dan instrumen keuangan syariah yang dapat menyerap potensi investasi masyarakat. Nah, selanjutnya di sini adalah tujuan kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Nah, di sini ada 3. Yang pertama adalah kesejahteraan ekonomi. Di sini maksudnya adalah kesejahteraan ekonomi mengambil berarti terpenuhnya semua kebutuhan pokok manusia dari sudut pandang material dan akhlak, meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesusahan hidup. Lalu yang kedua ada keadilan sosioekonomi dan distribusi pendapatan. Konsep ini tuh mengandung 2 unsur pengertian, yaitu yang pertama adalah suatu bentuk keseimbangan dan perbandingan antara orang yang memiliki hak, dan yang kedua adalah hak seseorang itu hendak diberikan dan juga diserahkan kepada yang membutuhkan. Lalu yang terakhir adalah stabilitas nilai uang. Stabilitas nilai mata uang memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan perekonomian karena uang menentukan nilai dan harga suatu barang dan jasa. Nah, tujuan dari kebijakan moneter dalam Islam ini tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional, yaitu untuk menjaga kestabilitas mata uang, penciptaan instrumen keuangan yang terdiversifikasi, likuiditas, transparansi sistem keuangan, dan mekanisme pasar yang efektif, sehingga pertumbuhan ekonomi di suatu negara diharapkan dapat tercapai. Selanjutnya adalah prinsip kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam harus bebas dari unsur yang berbau dengan riba dan bunga. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam Islam, riba yang termasuk di dalam bunga bank yang sangat diharamkan secara tegas dalam Al-Quran. Dan manajemen moneter dalam ekonomi Islam didasarkan pada prinsip bagi hasil. Nah, di sini
Ada beberapa prinsip dari kebijakan moneter dalam Islam. Yang pertama adalah kekuasaan tertinggi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manusia ialah pemimpin atau khalifah di bumi, namun mereka bukanlah pemegang sejati. Lalu yang ketiga, segala sesuatu yang diperoleh oleh manusia merupakan atas seizin Allah. Yang keempat, tidak boleh menumpuk kekayaan. Yang kelima, menghapus jurang perbedaan antara individu dan perekonomian. Dan yang keenam, menetapkan kewajiban yang sifatnya harus dan sukarela bagi semua manusia, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu adalah instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Di sini adapun alat kebijakan moneter dalam ekonomi syariah yaitu hukum syariah. Implementasi dari semua instrumen kebijakan moneter konvensional dan barang berharga juga mengandung komponen bunga dan riba. Oleh sebab itu, instrumen konvensional yang memasukkan suku bunga dan riba tidak dapat dipakai untuk menerapkan kebijakan moneter yang berbasis syariah. Mekanisme instrumen kebijakan moneter yang berdasarkan syariah sangat berbeda dengan ekonomi lain. Nah, di sini ada beberapa. Di antaranya yang pertama adalah target pertumbuhan M dan NO, di mana setiap tahun Bank Sentral menentukan pertumbuhan peredaran uang dengan sasaran ekonomi nasional. Yang kedua, saham publik terhadap deposito atas uang giral. Yang ketiga, cadangan wajib resmi di mana bank komersil harus memiliki cadangan wajib di bank sentral. Yang keempat, pembatasan kredit, di mana kebijakan pembatasan kredit boleh dilakukan oleh bank komersial untuk memberikan jaminan atas penciptaan kredit sesuai dengan target moneter. Dan yang kelima, alokasi kredit yang berbasis pada nilai, di mana realisasi kredit harus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, itu tadi materi dari kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.